Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Hakam Arbiansyah dengan NIM 187 dan teman saya Muhammad Bagus Ismi Syarif dengan NIM 183. Di sini kami dari kelas 4 Depagi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik ingin mempresentasikan hasil analisis kami terhadap perusahaan e-commerce Bukalapak. Jadi Bukalapak sendiri adalah perusahaan e-commerce yang didirikan pada Indonesia pada tahun 2010. Mereka menyediakan platform online yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi dalam berbagai kategori produk. Bukalapak sendiri didirikan pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid di Bandung, Indonesia. Awalnya perusahaan ini berawal dari ide Ahmad Zaki, seorang mahasiswa ITB atau Institut Teknologi Bandung yang ingin menciptakan platform e-commerce yang ramah pengguna dan menghubungkan UKM lokal dengan konsumen secara online. Bidang usaha e-commerce Bukalapak. Jadi perusahaan Bukalapak ini bergerak di bidang e-commerce atau perdagangan elektronik. Mereka menyediakan platform online yang memfasilitasi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dalam berbagai kategori produk. Jadi di sini ada 3 kategori produk bidang usaha Bukalapak. Yang pertama yaitu e-commerce. Jadi Bukalapak menjadi platform online yang menyediakan berbagai produk, mulai dari fashion, elektronik, kebutuhan rumah tangga, makanan, hingga produk-produk unik UKM lokal. Yang kedua adalah layanan keuangan. Jadi Bukalapak juga telah mengembangkan layanan keuangan seperti Bukalapak Pay yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran, transfer uang, dan pembelian pulsa dengan mudah melalui aplikasi Bukalapak. Dan yang ketiga, program kemitraan. Jadi perusahaan ini memberikan dukungan bagi UKM lokal dengan menghadirkan program kemitraan yang membantu meningkatkan penjualan produk mereka melalui platform Bukalapak. Jadi Bukalapak itu termasuk dalam jenis e-commerce B2C atau business to consumer. Jadi e-commerce B2C sendiri adalah bentuk perdagangan elektronik di mana produk atau layanan ditawarkan langsung dari penjual kepada konsumen akhir melalui platform online seperti Bukalapak. Menurut pendapat kita, Bukalapak sendiri itu memilih untuk bergerak dalam jenis usaha e-commerce B2C karena ada beberapa alasan strategis yang mungkin menjadi pertimbangan perusahaan. Yang pertama, ada potensi pasar besar e-commerce B2C. Jadi memiliki potensi pasar yang besar karena menjangkau konsumen akhir secara langsung. Hal ini memungkinkan Bukalapak untuk menarik lebih banyak pengguna dan pelanggan potensial yang mencari berbagai produk dan layanan secara online. Yang kedua, permintaan konsumen. Nah, meningkatnya permintaan dari konsumen untuk berbelanja secara online telah mendorong pertumbuhan e-commerce B2C. Bukalapak menyadari bahwa banyak konsumen Indonesia yang beralih ke belanja online untuk kenyamanan, pilihan produk yang lebih luas, dan harga yang kompetitif. Dan yang ketiga, model bisnis yang scalable. Jadi model e-commerce B2C memungkinkan Bukalapak untuk memiliki model bisnis yang scalable. Dengan menyediakan platform bagi ribuan penjual untuk berjualan, mereka dapat menawarkan berbagai produk tanpa harus memiliki persediaan sendiri. Yang keempat, dukungan untuk UKM lokal. Dengan fokus pada e-commerce B2C, Bukalapak dapat memberikan dukungan dan peluang bagi UKM lokal untuk mengembangkan bisnis mereka melalui program kemitraan dan penjualan produk secara online. Jadi Bukalapak membantu UKM meningkatkan fasilitas dan akses pasar. Yang kelima, kemajuan teknologi. Jadi perkembangan teknologi dan konektivitas internet telah memberikan kesempatan untuk membentuk platform e-commerce yang lebih canggih dan mudah diakses bagi pengguna. Nah, kombinasi dari potensi pasar yang besar, permintaan konsumen yang meningkat, dan kesempatan untuk mendukung UKM lokal menjadikan e-commerce B2C jadi pilihan strategis bagi Bukalapak untuk beroperasi dan tumbuh sebagai perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia. Jenis produk atau jasa yang ditawarkan oleh Bukalapak. Jadi sebagai platform e-commerce, Bukalapak menyediakan berbagai jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh ribuan penjual yang terdaftar di platform mereka. Nah, berikut adalah beberapa kategori produk dan jasa yang dijalankan oleh perusahaan Bukalapak. Yang pertama ada fashion dan pakaian.
Nah, di kategori ini kita dapat menemukan berbagai pilihan pakaian untuk pria, wanita, dan anak-anak seperti baju, celana, rok, jaket, dan aksesori fashion lainnya. Yang kedua, elektronik. Jadi Bukalapak menyediakan berbagai produk elektronik seperti smartphone, laptop, tablet, kamera, televisi, perangkat audio, dan aksesorinya. Yang ketiga ada kategori kecantikan dan perawatan. Jadi produk-produk kecantikan, perawatan kulit, perawatan rambut, kosmetik, parfum, dan peralatan kecantikan tersedia dalam kategori ini. Yang keempat, rumah tangga. Jadi kategori ini mencakup berbagai peralatan rumah tangga seperti peralatan dapur, peralatan makan, alat kebersihan, furnitur, perlengkapan dekorasi, dan lain-lain. Yang kelima ada makanan dan minuman. Nah, Bukalapak juga menawarkan produk makanan dan minuman seperti makanan ringan, makanan kemasan, kopi, teh, dan lainnya. Yang keenam ada olahraga dan outdoor. Jadi produk-produk untuk kegiatan olahraga dan aktivitas outdoor seperti sepatu olahraga, pakaian olahraga, peralatan camping, dan lain-lain tersedia dalam kategori ini. Yang ketujuh ada alat-alat kesehatan kategori. Nah, jadi alat-alat kesehatan ini mencakup produk-produk kesehatan dan alat-alat medis seperti termometer, masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Yang kedelapan ada buku dan media. Nah, kita juga dapat menemukan berbagai buku, majalah, CD, DVD, dan produk media lainnya di kategori ini. Yang kesembilan ada otomotif. Jadi Bukalapak juga menyediakan produk-produk otomotif seperti suku cadang, aksesoris mobil, peralatan kendaraan, dan lain-lain. Nah, selain produk tersebut, Bukalapak juga menyediakan layanan keuangan seperti Bukalapak Pay yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran, transfer uang, dan pembelian pulsa. Kategori produk dan jasa di Bukalapak dapat berubah seiring waktu karena platform terus berkembang dan menambahkan fitur baru serta beragam produk dari penjual yang berbeda. Nama saya Muhammad Bagus Syarif dengan NIM 210301183. Uraian analisis. Bukalapak adalah salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia didirikan pada tahun 2010. Situs ini awalnya berfokus sebagai tempat bagi para pelaku usaha kecil dan menengah untuk menjual produk mereka secara online. Dalam beberapa tahun, Bukalapak berhasil tumbuh menjadi salah satu unicorn, yakni perusahaan startup dengan valuasi lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. Bukalapak menyediakan berbagai jenis produk, mulai dari barang elektronik, pakaian, aksesoris, makanan, hingga barang produk-produk kreatif dari UMKM. Platform ini memungkinkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi secara langsung melalui fitur chat. Bukalapak juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat dengan memungkinkan pelaku UMKM untuk berjualan secara online dan mencapai audiens yang lebih luas. Perjalanan Bukalapak tidak selalu mulus, seperti kebanyakan perusahaan teknologi, mereka juga menghadapi tantangan, termasuk persaingan ketat di pasar e-commerce Indonesia. Namun, melalui strategi inovatif, penguatan infrastruktur, dan adaptasi terhadap kebutuhan pelanggan, Bukalapak terus berusaha untuk menjadi pemain utama di industri e-commerce Indonesia. Bukalapak telah memberikan kontribusi positif dalam perekonomian digital Indonesia dengan memperdaya pelaku UMKM dan memberikan akses yang mudah bagi pembeli untuk berbelanja secara online. Beberapa tanggapan kita terhadap jenis e-commerce pada Bukalapak adalah: untuk yang pertama, dukungan dari UMKM, yaitu Bukalapak telah berhasil memperdaya ribuan pelaku UMKM dengan memberikan mereka kesempatan untuk menjual produk secara online. Untuk yang kedua, ragam produk, yaitu Bukalapak menawarkan berbagai macam produk dari berbagai kategori yang mencakup barang elektronik, pakaian, aksesoris, makanan, dan produk-produk kreatif. 3. Layanan dan keamanan transaksi, yaitu Bukalapak menyediakan sistem pembayaran yang aman dan perlindungan bagi pembeli dari penipuan. Pengguna juga dapat berinteraksi langsung dengan penjual melalui fitur chat untuk mendapat informasi lebih lanjut.
tentang produk sebelum melakukan pembelian. Lalu yang keempat, inovasi dan adaptasi, yaitu sebagai platform e-commerce yang beroperasi di pasar yang kompetitif, Bukalapak terus berinovasi dan beradaptasi untuk menjawab kebutuhan pelanggan. Lalu yang terakhir adalah dampak sosial dan ekonomi, yaitu Bukalapak telah memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru melalui dukungan terhadap UMKM. Selain itu, meningkatkan aksesibilitas e-commerce juga telah mendorong pertumbuhan industri logistik dan jasa pengiriman di Indonesia. Lalu lanjut ke keunggulan Bukalapak. Jadi keunggulan Bukalapak ada 5, yaitu untuk yang pertama, pemberdayaan UMKM. Bukalapak berhasil memperdayakan ribuan pelaku UMKM dengan memberikan mereka platform untuk berjualan secara online. Untuk yang kedua, ragam produk. Bukalapak menawarkan beragam produk dari berbagai kategori, dari bidang elektronik hingga produk kreatif. Lalu yang ketiga, pengalaman pengguna. Bukalapak menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan, memudahkan pembeli untuk menemukan produk, bertransaksi, dan berinteraksi dengan penjual secara nyaman. Untuk yang keempat, layanan pembayaran dan pengiriman, yaitu Bukalapak menyediakan sistem pemberdayaan yang aman dan bervariasi termasuk melalui dompet digital. Yang kelima, fitur chat dengan penjual. Nah, ini jarang yang ada gitu di platform-platform lain, yaitu fitur chat langsung dengan penjual memungkinkan pembeli untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang produk, negosiasi harga, atau mengajukan pertanyaan sebelum melakukan pembelian. Selain keunggulan dari Bukalapak, ada juga kekurangan dari Bukalapak. Untuk kekurangan dari Bukalapak sendiri itu, untuk yang pertama, adanya persaingan ketat. Pasar e-commerce Indonesia sangat kompetitif. Dengan banyak platform sejenis, Bukalapak harus terus berinovasi dan meningkatkan layanan untuk tetap bersaing dengan pesaingnya. Untuk yang kedua, keterbatasan pengiriman. Layanan pengiriman di beberapa wilayah mungkin tidak selengkap atau secepat di wilayah lain yang dapat mempengaruhi pengalaman pembeli. Untuk yang ketiga, keamanan data. Sebagai platform e-commerce, Bukalapak harus menjaga tingkat keamanan data yang tinggi untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan pengguna. Untuk yang keempat, keluhan pengguna. Beberapa pengguna mungkin mengalami masalah seperti keterlambatan pengiriman, barang rusak, atau masalah lainnya yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Untuk yang kelima atau yang terakhir, ketidaksesuaian produk. Nah, ini terkadang ada kemungkinan perbedaan antara produk yang diterima dengan ekspektasi di platform atau situs yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pembeli. Kelebihan dan kekurangan ini dapat berubah seiring waktu karena Bukalapak terus berubah untuk meningkatkan layanan mereka dan mengatasi kendala yang ada. Lalu segmen pasar dari Bukalapak. Jadi, segmen pasar dari Bukalapak dapat dibagi berdasarkan karakteristik dan perilaku pengguna platform ini. Berikut adalah beberapa segmen pasar yang mungkin ada di Bukalapak menurut kami. 1. Pengguna pencari diskon. Nah, pengguna mencari diskon ini dari pengguna yang aktif mencari produk dengan harga diskon, penawaran khusus, atau promo yang menarik. Kemudian yang kedua, pecinta produk lokal dan kreatif. Maksudnya segmen ini terdiri dari pengguna yang tertarik dengan produk-produk lokal atau handmade lah. 3. Pengguna elektronik dan teknologi, yaitu segmen ini mencakup pengguna yang aktif mencari produk elektronik, gadget, dan aksesoris terbaru. Dan yang keempat, pengguna fashion dan aksesoris,
Segmen ini terdiri dari pengguna yang sering mencari pakaian, sepatu, aksesoris, dan produk fashion lainnya. Dan yang kelima, produk makanan dan kuliner. Segmen ini mencakup pengguna yang mencari berbagai produk makanan, minuman, dan kuliner khas dari berbagai daerah. Dan yang keenam, konsumen yang sering berbelanja. Segmen ini terdiri dari pengguna yang aktif berbelanja secara reguler di Bukalapak. Dan yang ketujuh, pelanggan pemula. Segmen ini mencakup pengguna baru yang belum banyak berbelanja di Bukalapak. Mereka mungkin memerlukan dorongan dan insentif untuk aktif bertransaksi. Lalu yang kedelapan adalah pengguna spesifik. Segmen ini terdiri dari pengguna dari wilayah tertentu yang memiliki preferensi atau kebutuhan belanja yang berbeda dari daerah lain. Segmentasi pasar membantu Bukalapak memahami keberagaman pengguna dan menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dengan memahami kebutuhan setiap segmen, Bukalapak dapat menyediakan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan relevan bagi setiap pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.